Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa min 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi billahi rabban wa bi ihsanihi wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi zikra ilma wa fahman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, puji dan syukur atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita hingga pada detik ini. Kita diberikan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dapat Ramadan ini dan dapat bersilaturahmi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua Hasan kita Rasulullah SAW. Serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para menjadi para pengikut insyaallah. Jazakallahu khairan atas kehadiran Ustaz, barokah sehat untuk Ustaz. Kita doakan Ustaz dianugerahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam berjuang dalam berdakwah. Kita doakan Ustaz dikaruniakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak, istri, cucu, mantu yang saleh dan salehah. Juga wabil khusus mohon nanti ibu-ibu mendoakan Shahibul Bait yang saat ini masih ada di rumah sakit di sini. Nanti mohon doanya Ustaz. Kita doakan rumah ini, tempat ini adalah salah satu tempat yang Allah pilih, yang Allah anugerahkan keberkahan, yang Allah anugerahkan cahaya, dan kita doakan semoga tempat ini menjadi salah satu tempat yang menjadi saksi di yaumil akhir nanti. Duduknya kita di majelis ini semata-mata hanya mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus kami menyampaikan ucapan jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran pengurus, ada Ibu Ketua, Ibu Kania, alhamdulillah sehat barokah untuk Ibu Kania, Ibu Tati, masya Allah tabarakallah sehat barokah, pejuang dakwah. Ya, jangan ditanya umurnya Bu. Kalau kita lomba lari juara beliau, insya Allah. Juga untuk Silvi sehat barokah, Ibu Sri ya, yang selalu mensupport kita di logistik, yang menjahit kita, Ibu Anissa, terima kasih. Oh belum ini loh. Ibu Eti juga khairan barokah, juga Ibu Susi, masya Allah tabarakallah. Ibu Susi ini salah satu orang terlama Ustaz di Al-Islah, dan 24 tahun dihadiahkan oleh Allah kenikmatan apa Bu? Dititipkan cancer. 24 tahun berjuang, masya Allah, dan ini menjadi inspirasi untuk kita semua karena beliau, masya Allah, sedikit ya Ustaz, setiap hari itu si yang dititipkan ini diajak ngobrol. Ini saya mendapatkan tips dari beliau. Nanti ibu-ibu kalau mau sharing atau apa silakan ke Ibu Susi ya. Jadi kalau ada gundah gulana sakit atau apapun silakan konsultasi dengan beliau. Nomornya di sini silakan. Saya maaf saya tidak di endorse. Baik, alhamdulillah ibu-ibu semua. Ustaz Ahmad Ridwan ini juga sudah mendampingi ibu-ibu di Al-Islah itu bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, sudah hitungan tahun ya Ustaz, masya Allah. Dan Ustaz awet muda, ya, masya Allah, karena sering dikelilingi oleh dikelilingi oleh perjuangan. Jadi terus menerus menaikkan
adrenalin ya. Oh, Masya Allah, salah satu aktivis Ustaz, Masya Allah. Baik Ibu semua, kita persiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz. Kepada Ustaz, disilakan. Ya. Cek, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla illa billah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Jalla fi'ula hari ini atas izin Allah kembali kita dimudahkan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, di mana perjuangannya untuk sampai ke sini macam-macam ya. Tadi ada yang macet, ada yang drama di rumah mungkin dan sebagainya. Kalau saya tadi macet ya, alhamdulillah. Dan ya begitu ya, akhirnya Allah takdirkan kita bisa hadir. Dan ini adalah upaya kita untuk mengenalkan turunnya ridha Allah dalam kehidupan kita. Salam dan salam selalu dan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga sahabat dan umat yang istiqomah dalam amal sunnah. Saya pikir tadi semua udah nikah di sini, dipanggil ibu, ternyata ada yang belum ibu-ibu. Santri saya ini yang tadi. Ya, mudah-mudahan Allah segerakan, insyaallah. Ya. Baik, hari ini kita akan bahas satu bab dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh ulama besar, ternama, tersohor. Banyak sekali karya beliau, tetapi mungkin di antara kita tidak atau belum maksimal dalam membaca karya itu. Beliau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan nyawa ya untuk melintas benua. Karena beliau tinggal di benua Eropa yang sekarang sebenarnya masuk ke wilayah Asia, katanya Asia Timur. Dulu itu masuk ke wilayah Soviet, yaitu tepatnya di Uzbekistan, Bukhara. Ya, Al-Bukhara, dan nama beliau jadi Al-Bukhari. Dan kita tahu bahwa karya ini adalah salah satu karya fenomenal beliau yang memang mengkhususkan tentang adab. Kita ini PR sekali tentang etika ya. Jadi kalau kita bicara, ya makanya kalau ada doa Rasulullah tuh bunyinya gini, Allahumma inni a'udzubika min imarati sufaha wassibyan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kepemimpinan bodoh dan kepemimpinan anak-anak. Gitu ya. Itu ucapan Rasulullah pada sahabat yang lalu gitu. Sekarang kok kita mengalami fase itu. Dan semoga nggak jadi gitu. Ya. Kalau saya langsung aja duduk poin. Nah, karena waktu udah mepet, kalau kita melihat lama-lama kurang jelas gitu ya. Maka kitab ini menjadi salah satu kitab rujukan umat Islam dunia, bahwasanya kita butuh panduan dalam beretika. Nah, etika inilah yang kemudian menurut para salafus saleh dulu al-adab qabla al-ilm. Ya. Sepintar apapun kita, kalau kita tidak beretika, justru menunjukkan bahwa ilmu kita hanya fis-sutur la fis-sudur. Apa itu? Hanya dalam lembar-lembar kertas, tidak sampai kepada hati. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Karenanya ibunda dari Imam Malik bin Anas waktu menitip anaknya kepada guru beliau, apa katanya? Ajarkan dia adab sebelum kau ajarkan ilmu. Dari berapa ribu muridnya Imam Ahmad, hanya yang mencatat pelajaran dari beliau itu adalah 500-an orang. Ya, 500 mencatat riwayat dari beliau gitu ya. Tapi selebihnya memperhatikan adab. Gitu ya. Memperhatikan adab. Dan Ahmad Syauqi mengatakan, Ahmad Syauqi ini adalah salah satu sastrawan Mesir. Fa innal ummama baqiyat akhlaqu fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Eksistensi keberadaan satu umat itu ditentukan dengan adab, etika.
Kalau umat tersebut tidak ada etika, maka maaf, sejatinya wujuduhum ka'adamihim, ada seperti tidak ada. Kalau bahasa ininya jogrogannya ada, fisiknya ada, kelihatan wujudnya ada, tapi keadaan kayak nggak ada. Kenapa? Nggak ada adab, nggak ada etika, nggak ada akhlak, nggak ada moral. Itulah makanya perhatian para ulama ini baru satu kitab. Saya bahas misalkan kitab Al-Adab Asy-Syar'i karya Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, ulama dari Baitul Maqdis. Itu Masya Allah tebal sekali kitab. Sama tentang adab juga. Nah, artinya banyak hal yang semestinya kita harus ajarkan anak-anak kita dulu sebelum kita nanti ajarkan anak bangsa. Ajarkan adab ke anak kita sebelum kita ajarkan ke anak bangsa gitu ya. Yang terdekat tuh. Nah, hari ini kita akan bahas bab 26 di kitab saya halaman 123. Kitab saya ini berbahasa Arab. Ya. Nggak tahu kalau di halaman terjemah berapa? 63. Ya. Intinya saya cuma bilang kitab saya berbahasa Arab, bukan berarti saya menafikan bisa enggak. Setidaknya kan assalamualaikum, alhamdulillah, subhanallah bisa. Ya, ahlan wa sahlan gitu. Marhaban ya Ramadan gitu, syukran jazakillah khairan. Ya, insyaallah. Ya. Nah, baik, saya butuh ini untuk membacanya. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab silaturahim, bab yang menerangkan tentang silaturahim. Disebutkan oleh Al-Bukhari qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana bin Asman bin Abdullah bin Mu'im qala sami'tu Musa bin Talha yadhkuru an Abi Ayyub al-Ansari anna Arabiyyan 'arada lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala akhbirni ma yuqarribuni min al-jannah wa yuba'iduni min an-nar qala ta'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu as-salat wa tu'ti az-zakata wa tasilu rahim. Yang artinya adalah telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, telah mengabarkan kepada kami Amr bin Usman dari Abdullah bin Wahib. Ia berkata, aku mendengar Musa bin Talha menyebut tentang Abu Ayyub al-Ansari, bahwasanya ada cerita dari beliau seorang Badui itu muncul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan, gitu ya. Ya, benar. Abu Ayyub al-Ansari. Yang kuburan di Turki betul. Abu Ayyub al-Ansari sampai di Turki. Nah, kemudian nanti kita baca siapa Abu Ayyub. Kemudian beliau berkata, seorang Badui ini berkata, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa mendekatkan diri ke surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Rasulullah menjawab, kau sembah Allah, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus shalah, wa tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tunaikan zakat, wa tasilur rahim, dan engkau menyambung tali rahim. Nah, hadis ini dikatakan oleh Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Siapa Abu Ayyub tadi? Berarti sempat bilang, apakah ini yang ada di Turki betul? Jadi Abu Ayyub al-Ansari itu adalah nama aslinya Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid. Jadi Abu Ayyub, bapaknya Ayyub. Khalid bin Yazid itu nama aslinya. Ibunya yang bernama Hindun, putri dari Sa'id, Hindun bintu Sa'id. Nah, beliau apa itu? Bukan beda lagi. Hindun namanya Hindun banyak. Apalagi Betawi, poin Hindun dia banyak. Nah, maka beliau sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan karena apa? Unta Rasulullah SAW berhenti di depan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Berhenti di situ, itulah yang membuat beliau akhirnya memutuskan untuk bermalam di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Insyaallah kita kalau ada, misalkan gini ya, ada salah satu ulama dunia bilang, saya mau bermalam di salah satu rumah dari jamaah, senang kita gitu ya, bukan main. Iya kan, pasti gitu, kita mau yang terbaik kita suguhkan apa segala macam. Ini Rasulullah SAW.
Kebayang dong, katanya apa? Al-bait ya Rasulullah, al-bait ya Rasulullah, rumahku ya Rasulullah. Ternyata rumahku yang menjadi tempat bermalam, gitu kira-kira. Nah, tentang beliau, bagaimana adabnya, itu luar biasa. Beliau pernah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, andai kami di atas seperti yang engkau perintahkan, engkau di bawah, rasanya tidak sopan bagi kami untuk berada secara fisik di atas itu. Kan gini kan, di lantai 2 gitu. Rasulullah di bawah. Terus Rasulullah memberikan alasan, kenapa aku tetap memilih di bawah? Justru saat aku di atas, nanti engkau yang tidak nyaman. Orang lalu lalang, yang bertanya, curhat, meminta fatwa, berkeluh kesah, gitu ya, mau belajar. Kan dia akan datang bolak-balik. Tapi kalau di bawah, engkau tetap di atas. Terus. Yang kedua, beliau pernah satu waktu punya makanan hanya untuk ya dimakan cukup satu porsi berdua. Tapi apa yang terjadi itu disuguhkan ke Rasulullah SAW dan beliau memadamkan obornya agar tidak terlihat jelas oleh Rasulullah dan hanya membunyikan bunyi piring gitu ya, seolah beliau sedang makan bersama keluarga. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Luar biasa ya. Dan sangat amat tidak ingin kalau Rasulullah terganggu. Air yang ada di salah satu cangkir itu pernah ya kena senggol terus tumpah. Beliau takut tetesan itu mengenai Rasulullah yang ada di bawah. Maka langsung diambil apa kelambu ya yang buat jaga-jaga nyamuk. Yeah. Diambil kelambu langsung ditutup agar karena kalau kita mau jatuh seember nggak ada apa-apa insya Allah. Karena beton ini coran. Kalau ini kan enggak. Hanya dari pelepah kurma yang disusun sehingga pasti ada ruang dan celah di antara susunan itu. Takut itu menetes langsung beliau segera mengelapnya ya mengeringkannya dengan lampu tersebut. Coba itu adab Abu Ayyub Al-Ansari. Nah nanti dia ingin menjadi pejuang yang di mana disabdakan Rasulullah SAW bahwa dan tuftahannal qasam ini gitu kan? Fala ni'mal amir, sebaik-baiknya pemimpin, artinya panglima perang itu panglima perang hari. Dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang ikut serta dalam membebaskan itu. Kebayang ya? Atas dasar motivasi itulah kemudian Abu Ayyub menyeberang jauh meninggalkan tanah kelahiran, tempat tumbuh besar dan berkembang untuk mendapatkan sabda Rasulullah la tuftahannal Qastiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh jayshuha. Beberapa kali beliau sempat bertempur di sana, tapi Allah akhirnya beliau mendapatkan kesyahidan di atau Qastiniyah. Apakah kemudian terbuka belum? Terbukanya baru di era Muhammad Al-Fatih. Tapi apa? Niat beliau untuk mendapatkan itu Allah berikan balasannya. Syahid di sana. Jadi kuburnya di sana itu yang pernah ya, jadi catatan kalau tidak salah yang pernah diziarahi Pak Anies yang disambut oleh Erdogan. Itu namanya kuburnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita ke sana pasti diajak untuk sama tour guide-nya itu ke sana. Karena kita ziarah ke sana kepada seorang sahabat agung, sahabat mulia, sahabat yang berjuang, mujahid gitu ya, yang gugur di bumi yang sangat jauh dari bumi kelahiran. Madinah padahal, tapi gugurnya di nah itu Abu Ayyub. Dan kemudian dia namanya seperti yang dikatakan oleh para lahir tadi yang saya sampaikan. Faqama Abu Ayyub wa Ummu Ayyub bi qatifatin yatatabba'an al-ma' syafaqan an yukhlisa ila Rasul. Kemudian fantaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ghurfa wa shahida al-futuh wa dawa man ghazw wastakhlafahu
Ali radhiyallahu anhu lamma kharaja ila al-Iraq. Jadi beberapa kali dia ikut serta dalam pertempuran bersama Rasul. Kalau perang yang dilakoni Rasulullah pakai istilahnya ghazwah. Ghazwatul Badrin, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Hunain, Ghazwatul Tabuk, yang diikut sertakan oleh Rasulullah, sejumlah sahabat dan Rasulullah juga ikut hadir, itu namanya ghazwah. Tapi kalau peperangan biasa namanya harb. Peperangan kaum muslimin yang tidak diikuti oleh Rasulullah itu disebutnya harb. Ada harb salibiyah, jadi harb. Oke, bab di belakang. Nah, beliau bukan ini manis, ini nggak manis. Ya, baik. Komplit, Masya Allah. Di Al-Islam. Baik, saya lanjut lagi ya. Nah, maka beliau ikut banyak ghazawat Rasul. Ikut serta banyak sekali dalam ghazwat pertempuran yang diikuti Rasul. Banyak. Termasuk Badar, termasuk peperangan. Bahkan di Aqabah beliau sendiri ikut serta. Aqabah itu perjanjian. Orang-orang Madinah yang berangkat haji ditemui Rasulullah SAW untuk sumpah setia bersama Rasulullah. Jadi beliau termasuk awal-awal perintis dakwah di Madinah. Coba sekarang apa yang terjadi dengan kota Madinah? Jutaan orang kumpul di sana, gitu ya. Walaupun beliau meninggal di Turki, dikumpulkan di sana, tapi tidak akan pernah tertukar apa yang menjadi pahala. Nah, ghazawat yang diikuti beliau termasuk adalah Syahid al-Futuh, ikut serta dalam beragam penaklukan negeri-negeri kafir. Ini Abu Ayyub al-Ansari. Kemudian Sumalahiqa bihi wa syahida ma'ahu qital al-Khawarij. Beliau juga ikut serta dalam menumpas gerakan Khawarij. Khawarij itu artinya adalah orang-orang yang terlampau ekstrim kanan. Ekstrem kanan yang tidak sependapat dengan dia, kafir, yang tidak dia melanggar daripada ketentuan Allah berupa dosa besar, kafir, itu Khawarij, itu bahaya. Dan sama Abu Ayyub diperangi mereka. Kemudian beliau pernah bertabarruk. Tabarruk itu mengalap berkah ya, mengalap berkah, mencari keberkahan dari jenggot Rasulullah SAW, di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Abu Ayyub, la yusibuka su' ya Abu Ayyub, insya Allah engkau tidak akan pernah dilanda keburukan, ya Rasulullah. Jadi kalau kemarin itu ada rambut Abu Ayyub, rambut Rasulullah dari makam Abu Ayyub gitu ya, terus pernah dibawa oleh salah satu ya artis lah di Indonesia, saya nggak sebutin namanya, katanya dia bawa dari sana itu rambut Rasulullah dari makam Abu Ayyub. Ada beberapa sahabat yang memang dia ngalap berkah, nyari berkah dari tubuh Rasulullah SAW. Misalkan dulu Khalid bin Walid. Khalid di setiap kali pertempuran, di topi besinya itu disisipkan rambut Rasulullah SAW. Khalid bin Walid. Sewaktu perang Yarmuk, Khalid ini kan pimpinannya. Dia saat duel, kepalanya itu nyaris putus kalau tidak dilindungi oleh helm tadi, helm besinya. Tapi helm besinya ini patah ujungnya dan terbongkar sebagiannya gitu ya, lepas. Tentunya nggak kena kepalanya. Dia nggak hiraukan musuhnya, tapi yang dia cari adalah rambut Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat itu ada banyak tabaruk dengan diri Rasulullah SAW. Cuma memang sekarang nggak ada yang bisa menjamin mana yang aslinya gitu. Yang di top tapi itu rata-rata itu cuma sebatas dummy di museum di
Ya. Karena kalau mau berapapun, saya bisa hubungkan dengan ada seorang syekh dari Mesir yang kemarin ketemuan sama kami, sama Syekh Khalid Al-Hamudi di Lebak Bulus, rumah presiden di sana, yang kemudian video itu viral, ya. Ustaz Ahmad sedang sama Pak Presiden ya. Iya, ini kan doa ya dari saya. itu saya ketemu sama seorang yang memang menjadi vendor pengadaan untuk museum-museum yang di situ menghimpun barang-barang di zaman Rasul, termasuk kunci Ka'bah, gitu kan ya. Nah, itu kan dikasih Ustaz Fadlan dapat jubahnya salah satu imam haram, tapi itu bukan jubah asli, tapi melainkan itu adalah daminya. Ya, baik, saya lanjutkan dulu. Ini masih tentang, kita belum bahas redaksinya ya, kita baru bahas perawinya, Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian walam yakhtalif an ghazwatin lil muslimin la aman istamala fi Abdul Malik bin Marwan. Ya. Beliau selalu ikut dalam pertempuran, termasuk adalah pada saat Ghazwah Konstantiniyah pada tahun 55 Hijriah. Jadi pertempuran untuk menaklukkan Konstantinopel itu udah berkali-kali. Karena setiap yang mendengar hadis ini, dia ingin mencoba menjadi apa? Bagian dari penaklukan ini. La tuftahannal Konstantiniyah. Fala ni'mal amir amiruha wa li ni'mal jaysh jayshuha. Setiap kali, bahkan Utsman bin Affan pernah di dalam masa hidupnya bilang begini, kita harus menaklukkan Konstantinia, tapi caranya lewat mana? Caranya lewat Andalusia. Memang agak jauh gitu ya. Muslim penaklukan bahwa kekuatan-kekuatan kafir itu dipadamkan dulu, gitu. Baru pusatnya nanti karena Romawi itu, ya kan Konstantin di bawah Romawi semua, gitu ya. Nah, baru nanti dihajar kalau mereka sudah nggak kuat nih di sekelilingnya, gitu rencananya. Tapi Utsman keburu meninggal sampai misinya digantikan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Baik. Nah, kemudian tentang seorang Arab Badui ini, siapa itu namanya? Laqid bin Subrah. Jarang disebut nama Arab Badui karena tidak penting nama dan istilah-istilah itu. Yang penting itu substansinya. Ya. Kalau gitu tebak-tebakan. Ya, ini apa? Saya kayaknya belajar ekonomi syariah, bukan SGI, SGIER. Ada R-nya di belakang. Ada R-nya. Nanti saya share itu. Harusnya ada R-nya di belakang. Bukan SGIE saja. SGIER. Tapi ya nggak apa-apa, kan bukan saya pembisik ekonomi. Bukan saya pembisik ekonomi syariah. Nah, nama-nama itu nggak terlalu penting, tapi dikulik sama para ulama hadis, katanya namanya Laqid bin Subrah, nama Badui. Ada kalanya kalau disebutkan nama atau disebutkan Arab Badui, namanya adalah Sakhar bin Qa'qa. Kata para ulama, kalau tidak namanya Laqid bin Subrah, maka namanya adalah Sakhar bin Qa'qa. Jadi apa namanya? Ya seputar itu, ya dua orang ini yang kalau nanya Rasulullah kadang-kadang manggilnya, ya bukan, namanya juga bukan orang berpendidikan, manggilnya langsung ya Muhammad gitu, nggak sopan gitu, nggak ada adabnya, ya gitu. Jadi dia langsung bilang ya Muhammad, karena dia nggak tahu etikanya. Saya bukan cocok logi ya, emang pas banget kajiannya tentang ini, gitu, tentang Arab Badui. Sehingga nanti berpengaruh cara dia interaksi. Misalkan kencing sembarangan di masjid, Umar sampai pengen penggal lehernya, kan gitu.
Karena apa? Karena memang dia dari, maaf, dusun yang sangat jauh dari peradaban dari ini. Jadi wajar juga ya, ada orang kayak gitu nggak punya etika di hadapan Rasulullah, manggil langsung ya Muhammad. Ya Muhammad gitu. Kan kaget gitu kan. Ya di antara sahabat-sahabat nggak ada yang langsung berani manggil gitu. Panggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah gitu. Nggak ada yang manggil ya Muhammad, nggak ada. Datang ini orang nggak berpendidikan, nggak beretika, nggak berakhlak. Datang panggil langsung ya Muhammad. Ini aja tadi kalau kita lihat, dia langsung mencegat Rasulullah di perjalanan ya kan. Arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Tiba-tiba dia di jalan juga Rasul kan gitu. Ya orang namanya juga orang Badui gitu ya, nggak berpendidikan dan nggak beretika. Jadi maksudnya gini, mungkin kita boleh minim wawasan, boleh aja, karena mungkin ya nggak semua kita baca maklumat, tapi nggak boleh kita minim apa tadi? Ya, adab nggak boleh minim. Kan kita harus kepada yang lebih tua, kepada yang, tapi nanyanya keren gitu. Walaupun Badui nanyanya keren. Kasih saya ilmu, kasih saya petunjuk, kasih saya arahan tentang amalan yang mendekatkan saya ke surga. Kan gitu ya. Keren loh. Kan berarti dia memulai hidup dari garis finish. Ada buku bagus, mungkin ibu-ibu sudah pernah lihat sampulnya. Bukan pernah baca ya, pernah lihat sampulnya. Judulnya Start with Why. Ya, Start with Why. Itu buku bagus, Start with Why. Mulainya, kalau nggak salah karangan Simon Selik apa namanya gitu ya. Kalau baca kitanya Simon gitu ya. Saya takut salah nyebut. Nah, di buku itu gini kira-kira, bahwa bagaimana seorang akan sukses, dia melihat dari kenapa harus begini, kan gitu. Saya ingin sambungkan pertanyaan si Badui ini dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz. Sesaat setelah dilantik, dia langsung cari musholahnya, terus tersungkur dia bilang gini, ya Rabbi inni akhafun nar. Apa artinya? Ya Allah, aku takut neraka. Itu sesaat setelah dilantik jadi khalifah, dia bilang ya Rabbi inni akhafun nar. Apa yang diambil dari ucapan itu? Dia start with why-nya jalan. Kenapa saya harus gitu ya? Kenapa saya harus memilih takut neraka? Karena saya nggak kuat. Kenapa saya memilih untuk ya Allah, saya takut neraka. Saya ini lemah, gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak mau di tempat yang nggak enak. Gitu kira-kira. Nah, dia mulai dari garis finish. Badui yang minim akhlak tadi ini, tapi pertanyaannya keren. Jangan sampai udah minim akhlak, pertanyaannya juga nggak keren. Itu maksudnya. Jadi kalau narasinya nggak kuat ditutupi dengan atraksi katanya. Jadi gini, akhbirni ma yuqarribuni ilal jannah. Coba kasih tahu saya. Pertanyaannya keren maksud saya. Permohonan dia keren, permintaan dia ke Rasulullah keren. Ya Rasulullah juga jawabnya nggak boleh asal-asal. Ya kan? Setiap kali Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal, amalan apa yang terbaik? Jawabnya juga yang terbaik. Karena menyesuaikan antara pertanyaan dengan jawaban ini harus disesuaikan. Nggak ada orang cerita nanya begini terus jawabannya asal tersinggung. Atau sebaliknya gitu kan. Nah Rasulullah ingin memuliakan orang yang bertanya walaupun dia badui. Coba lihat. Karena pertanyaannya bagus, Rasulullah jawabnya juga harus bagus. Kata beliau, ta'budullah wa la tusyriku bihi. Pertanyaan badui ini dijawab sama Rasulullah, kau ibadahi Allah. Karena itu kuncinya.
Nggak mungkin orang akan selamat dari neraka kalau dia masih menyembah selain Allah. Nggak mungkin, itu logikanya, itu mafhumnya. Kan kalau kita baca mantuknya, mantuk itu dalam bahasa kita bukan yang tes TBC, bukan. Beda lagi, mantuk itu artinya adalah yang tekstual. Tekstual. Kalau mafhum itu kontekstual. Tekstualnya anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, itu tekstual. Kontekstualnya apa? Oh, berarti selagi Anda masih menyembah selain Allah, jangan mimpi selamat dari neraka. Jangan mimpi Anda bisa di surga. Gitu kira-kira. Sehingga logika-logika kaum pluralisme itu selalu bilang surga itu milik bersama. Cara kita aja yang masuknya beda-beda. Gitu kan? Tuhan kita sama, cara nyembahnya beda-beda. Ini kan pluralisme namanya. Kalau kita pahami dari hadis ini, mafhumnya, kontekstualnya, selagi Anda masih menyembah selain Allah, tempat Anda di neraka. Betul kan? Gitu. Jadi cara memahami teks yang gimana, terus cara memahaminya di luar teks tadi itu gimana. Jadi Rasul pengen bilang ini, selagi Anda masih percaya animisme, kan Anda badui nih, dinamisme, Anda nggak akan bisa masuk surga. Badui kan nggak jauh-jauh sama barang begituan ya. Wah, ini batu nih, wah ini pohon nih, wah ini, iya kan ada keyakinan itu. Selagi Anda masih itu yang Anda yakini, Anda nggak bisa masuk. Gitu bahasanya. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Cuma ini kan apa ya, arahan Rasulullah bukan cuma untuk seorang badui tadi. Buat kita juga. Kenapa buat kita juga? Karena ajaran Islam ini bukan cuma untuk yang di pedalaman sana, yang di perkotaan juga. Hanya sekarang yang dijadikan Tuhannya berbeda. Yang di Badui sana mungkin pohon, mungkin batu besar. Ya kan? Kalau di perkotaan mungkin berbeda Tuhannya. Itu yang dimaksud dari kita memahami secara kontekstual. Tapi pesan Rasulullah sama, bukan cuma untuk yang di pedalaman, di perkotaan. Bukan cuma untuk mereka yang nggak berpendidikan dan nggak sekolah. Mereka yang berpendidikan sama. Cuma nanti yang dihadapnya, yang dituhankannya, yang diibadahinya, yang diagungkannya itu yang berbeda. Ada yang mengagungkan jabatan, ada segala cara gimana saya nggak tumbang. Kan gitu. Ada yang kayak gitu. Segala cara gimana caranya saya nggak tumbang. Ada. Ada yang mengagungkan harta, segala cara bagaimana cara saya bisa dapat. Ya. Harta, tahta, wanita, kuota katanya. Segala cara gimana saya bisa tembus ini wifi gitu ya. Nah, itu yang pertama tadi ya. Jadi saya katakan tips dari Rasulullah untuk Badui ini adalah selagi kamu masih menyembah selain Allah, jangan mimpi bisa masuk surga. Itu bahasa terjemah mafhumnya. Adapun mantuknya tadi atau yang tekstualnya, kau sembah Allah, jangan kau sekutukan dengan apa-apa. Pemahamannya, selagi kau menyekutukan Allah dengan suatu apapun, nggak ada masuk surga. Nah itu PR-nya. Buat kita yang di perkotaan besar. Saya pernah ketemu, bukan cuma ketemu, dia ngaji tahsin sekeluarga sama saya. Tapi begitu nyerempet-nyerempet dia bilang, Ustaz saya punya pedang pusaka Pak Karno katanya. Nah ini saya bilang udah klinik nih gaya ngomongnya. Iya kan? Oh terus tapi saya kulik dia. Dia direktur di sebuah anak ya BUMN. Dia direktur nih. Saya bilang kenapa Bapak harus kayak gitu? Ustaz, dunia kerja itu saingannya berat. Kadang-kadang dia berteman di depan kita, di belakang dia nusuk. Terus ya saya daripada kena saya proteksi. Jadi proteksinya versi dia itu gini. Dia ke Gunung Kawi, di sana ada ritual, ya dia disuruh maaf gitu ya, telanjang bugil tanpa selai benanggun, direndam di sebuah tong kayu besar, jam 2 dini hari. Saya bilang nggak masuk angin. Iya jam 2 berendam. Saya aja tadi kesini diantangin, enggak saya, kita nggak di-endorse. Saya beli 2 box loh gitu ya, udah nih musim hujan kan, ya buat bekal aja gitu.
Anda jelas-jelas jam 2 dini hari berendam. Oh, ngapain saya bilang? Ini Bapak harus diruqyah, saya bilang. Dia pengen nggak tersentuh ini. Istilahnya untouchable gitu ya. Dia nggak mau kena sentuh sehingga dia tetap di atas. Saya bilang nggak gitu. Saya bilang qulillahumma malikal mulk. Tutil mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jadi kemuliaan, keagungan, kebaikan biyadika ya Allah. Ada di dalam genggaman. Masih nggak bisa, karena kan kalau dibacain gini tuh kayak dia lagi kena ruqyah gitu ya. Enggak usah gini, wah ada nggak pas lah waktunya. Ternyata saya bersiasat sama istrinya. Saya bilang, ini Bapak, Bu harus diruqyah. Saya bilang gitu. Ngomongnya udah ngaco, pokoknya ngaco ngomong. Oh iya udah Ustaz, gampang nanti. Dia minta anterin ke Bandung karena istri orang Bandung, mertuanya udah ditelepon nih, si ayah dari ibu ini telepon sama anak. Nanti ayah minta dianterin ke pusat bekam dan ruqyah ya gitu. Ya mantu diminta mertua kan, mau dianterin. Kamu ikut kata mertuanya. Ayo ikut bekam. Ternyata prosesnya mau bekam dulu. Nah pada saat bekam dia tidur. Bekam tuh enteng kan kadang keluar darah-darahnya. Ngantuk. Di saat dia tidur, hilang kendali istilahnya, diruqyah. Diruqyah dia, sampai akhirnya istrinya share itu video ke saya. Dia bilang, Ustaz, sepertinya saya nggak tahu bahwa saya tahu video itu udah dapat dari istri. Ustaz, mau lihat nggak? Saya kayak maunya Ustaz. Kata bapak itu, saya kayak maunya Ustaz lihat. Gini-gini waktu diruqyah. Saya pura-pura, gitu. Padahal saya udah lihat duluan di video. Udah kong-kali-kong gitu kan strategi. Artinya apa? Untuk level kayak gitu nggak lepas dari klinik. Tapi sekarang sih dia udah pensiun. Adalah saya nggak mau sebut namanya. Tapi kalau saya anterin alamatnya, saya ngajar di tempat dia dulu. Artinya sampai kayak gitu. Dan di perkotaan beda sekarang. Yang menjadi jalan kesyirikan dia beda. Di kampung naruh sesuatu persembahan, bekakak lah, apalah, ya kan gitu. Taruh. Kalau orang Betawi bilang dulu pasang ancak, ya gitu ya. Taruh di mana gitu. Perapatan jalan tuh biasanya. Dulu bapak saya pernah cerita, zaman dia masih SD SMP itu ada orang taruh ancak situ, kue ondek, kasih teh dan segala macam. Orang taruh situ kembang segala. Habis itu anak-anak habis main bola, termasuk bapak saya kan. Makan aja gitu. Ntar orang yang datang itu seneng. Dimakan nih kita kan gitu sama yang nunggu sini. Padahal yang nungguin main bola tadi di sawah. Kata bapak saya nginget cerita itu ketawa gitu. Orang sebodoh itu ya. Taruh di situ. Kemudian ditinggalin. Begitu nanti diambil wadahnya. Wah, seneng dia dengan yang kita persembahkan. Kayak makan tadi anak-anak. Di sawah tadi katanya. Itu ya, itu ya. Sekarang perkara beda. Sekarang apa yang menjadi wasilah kesyirikan. Nah yang kedua, wa tuqimus shalah. Dan iqamatus shalah itu memang beda dengan sekedar as-shalah. Iqamah, yakni iqamah awqatiyah. Kita tegakkan waktunya. Wa arkaniyah, rukunnya. Wa syurutiyah, syaratnya. Wa wajibatiyah, dan wajib-wajibnya. Wa sunaniyah, dan sunah-sunahnya sholat. Jadi emang bukan cuma sekedar udah sholat, udah. Bukan. Tapi kita jaga waktunya, syarat rukun wajib dan sunnahnya itu dijaga. Kenapa Allah bilang fawailul lil musallin? Jangan berhenti sampai di situ tafsirannya. Kalau berhenti ini tafsirnya orang-orang komunis. Tuh kan, ngapain kami sholat? Kalian aja yang sholat diancam neraka kok ya kan gitu. Fawailul lil musallin. Padahal nggak boleh berhenti di situ. Alladzina hum an sholatihim. Yang diancam oleh Allah itu yang salah, yang lalai dari waktunya, lalai dari menegakkan rukun wajib sunnah dan wajib ya, syaratnya. Itu yang diancam. Ada buku menarik ya, saya punya dan saya kaji ini di Jalan Siaga 1 itu. Dia membawakan tentang apa sih sisi dari filosofi sholat itu. Ternyata dalam sholat ada rukun Islam yang 5 juga. Syahadat ada kan? Asyhadu an la ilaha illallah ada kan?
Terus dalam sholat itu ada namanya, kalau kita haji atau umrah kan ada namanya ihram. Betul ya? Ihram itu apa sih? Kalau kita haji umrah berarti saat itu kita menjatuhkan niat untuk berhaji dan saat itu terlarang apa yang sebelumnya boleh. Buat laki-laki memakai yang berjahit nggak boleh, kan gitu ya. Setiap hari sebenarnya kita ihram, maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa yang tadinya boleh. Ngobrol boleh nggak? Boleh, tapi begitu sholat ada sahabat begitu, ada yang asik, alhamdulillah, sebelahnya bilang ya Allah. Dan ini ada hadisnya di dalam kitabnya Subul Salam Sunani. Sebelahnya bilang ya Allah yusli malakum gitu ya. Kata Rasulullah, inna hadhihi shalah la taslu fihi syai'un min kalamin nas. Kalian ini lagi sholat, jangan saut-sautan begini kata Rasulullah. Itu sahabat loh levelnya. Cuma kan karena belum tahu, setelah tahu kan akhirnya mereka nggak lakukan. Jadi berarti gitu. Sama kayak cerita ini, kalau cerita ini cerita ada orang lagi dengan khutbah Jumat, dua orang ngobrol ini kan kata yang ketiganya, khotib lagi naik, jangan ngobrol, nanti batal soal Jumatnya. Ya negara itu. Terus kata yang keempatnya, untung saya nggak ikut-ikutan ngobrol, ngomong juga sih. Sarwakene, semuanya kena sadaya. Jadi sami mauan. Jadi apa yang dikatakan dengan ihram berarti mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Iya, itu disebut takbiratul ihram. Pokoknya apapun nggak boleh. Ya kalau sudah ihram itu semua nggak boleh, yang tadinya boleh. Nah, kemudian waktu iyaz zakah. Yang menarik dari kalimat itu iyaz zakah, kan kata-kata ita itu artinya membayar, menunaikan. Cuma ada pertanyaan dari salah satu jamaah waktu saya kajian di Masjid As-Sof, sektor 9 Bintang. Saat itu Ahad pertama bulan Desember 2023. Saya ingat. Dia tanya gini dong, Ustaz, kalau emang menurut Ustaz zakat itu ayatnya khudz, perintah untuk mengambil, perintah untuk ya dari pemerintah atau dari pejabat atau dari pihak berwenang mengambil, kalau kita nggak merasa diambil nggak wajib. Kalau nggak kita merasa diambil nggak wajib. Terus saya bilang gini, Pak, sekarang gini, di satu tempat kalau nggak ada azan terdengar terus Bapak bilang wajib nggak sholat, nggak wajib. Ada loh, mungkin kita berada di sebuah wilayah yang minoritas, masjid jauh, terus nggak kedengeran suara azan, apakah kemudian sholatnya jadi gugur? Enggak kan? Sangat amat lemah logikanya saat mengatakan kan nggak diambil, apakah jadi nggak wajib? Salah mana? Salah mana? Bukan itu kan? Konteksnya adalah bagaimana zakat di zaman Rasulullah itu dikelola oleh negara. Gitu. Sehingga diambil sifatnya dan orang yang menentang pembayarannya bisa dikenakan sanksi duniawi. Apa itu? Kalau dulu zaman Abu Bakar diperangi. Saya bilang, Bapak mau diperangi enggak? Ya enggak juga sih. Nah, makanya saya bilang, pahami ayat, pahami hadis dengan benar. Bukan kemudian Bapak bilang bahwa Ustadz tadi memaparkan khud itu diambil. Iya, saya menjawab pertanyaan bahwa dulu kalau ada zakat dibayarkan secara direct langsung boleh nggak? Saya bilang boleh. Dan itu baik. Tapi kalau dia dihimpun, kemudian dia dimanage dengan baik, dikelola, faktanya yang dilakukan Rasulullah adalah dengan cara menghimpun. Dihimpun, didistribusikan. Kalau dibayarkan direct bukan nggak boleh, boleh. Cuma saya bilang dalam perjalanan sejarah zakat disyariatkan dihimpun. Maka ada perintah khudz mengambil. Oh gitu saja. Lama ini saya salah ya, jelas salah saya bilang gitu. Jadi jangan dikira zakat itu kalau sama kayak sholat nggak kedengaran azan ya udah, nggak ada yang azan Ustaz, jadi zuhur libur dulu. Sholatnya mah tetap. Gitu. Baik, dan yang terakhir di poin ini Rasulullah menjawab wa tasilaturahim. Apa itu tasilaturahim? Menyambung tali rahim. Nah yang menarik di hadis-hadisnya yang banyak ini Rasulullah SAW bilang rahim itu kan dia mu'allaqah. Rahim itu tergantung di arsy Allah. Kemudian
Allah mengatakan ya Rahim, wahai Rahim, man wasalaki wasaltu, man qata'aki qata'tu. Siapapun orang yang menyambungmu, aku sambung hubunganku dengannya. Tapi barang siapa yang memutusmu, maka aku putus hubunganku dengan orang tersebut. Ini keras Allah bilang dalam hadis qudsi. Tandanya apa? Tandanya Rahim itu adalah punya tempat tersendiri. Quran surat 4 ayat 1 Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kepada Allah serta jagalah tali rahim. Nah, kenapa tali rahim secara khusus? Yaitu man kana lahu alaqatun bina, yaitu orang yang punya tali ikatan kita dengannya dalam satu rahim. Maka tidak boleh mengartikan silaturahim itu dengan bablas saja. Karena memang tali rahim itu ya khusus. Mereka yang punya ikatan pertautan tali rahim. Betul. Hanya Imam Qurtubi meluaskan maknanya bahwa tali rahim yang dimaksud di sini katanya kalau diperluas seolah kita ini bersaudara yang mana ibu kita satu yaitu Islam. Ibu kita apa? Satu, yaitu Islam. Itu kata Imam Qurtubi. Sehingga tidak lebih dari ulama mengartikan makna silaturahim kecuali Ustaz, kalau seandainya kita mau temu alumni angkatan tahun 91, apa kita bilang silaturahim? Ya, sarasehan ke, ya, apa ke namanya, reuni ke, apa, jangan pakai silaturahim kata para ulama. Karena silaturahim itu adalah mustalahat syar'iyyah, istilah syar'i yang khusus yang ditemukan di dalam agama Islam. Coba. Surat An-Nisa ayat 1. Ya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu bunyi. Jadi nggak bisa kita apa namanya? Sembarangan kita lontarkan kata silaturahim. Man kana lahu 'alaqatun bina. Kata para ulama yaitu mereka yang punya tali pertautan tali rahim dengan kita. Ipar punya nggak? Ya kan gitu. Gimana? Pasangan juga, pasangan kan enggak. Bukan. Cuma disebut apa namanya? Qarabah, kekerabatan. Iya. Kita dengan ipar qarabah, kekerabatan. Ya, kita dengan apa ya? Misanan kata orang Betawinya, iya, itu juga namanya qarabah. Tapi kalau seandainya kita dengan sepupu, itu kan di mana ibu atau bapaknya, kakak beradik, kakak beradik dengan ibu atau bapak kita. Jadi dia masih ada tali rahim. Gitu. Cuma apakah benar-benar karena punya tali rahim terus haram juga? Nah juga. Makanya sepupu dengan kita halal dan boleh menikah. Iya. Kalau di Padang ada bedanya ya. Ya kalau di Padang ada bedanya. Ya kalau di Padang ya gitu. Kalau di syariat Islam ya pokoknya dari ya. Kenapa saya tahu kan saya Sumando. Ya, saya kan Sumando jadi saya tahu gitu ya. Baik. Nah, Sumando itu gini. Seorang yang beristrikan Minang. Nah, itu sebetulnya Semando. Saya hanya Betawi, istri saya kepada. Baik, kemudian tuhsin ila aqaribika wa tuwasihim. Warrahim bil fath summa kasr yutlaq ala al aqarib. Ya. Tapi tali rahim juga disebut kekerabatan ya, iyalah. Hanya memang tadi yang dikatakan, kalau dia hanya dibatasi oleh tali nikah, asbabnya, contoh, kita dengan mertua, nggak bisa disebut tali rahim. Kekerabatan, gitu ya. Zawil kurba namanya. Tapi kalau kita dengan sepupu, tadi kita dengan paman dan bibi, Pak De, Bude, Pak Le, Bule, gitu ya, itu namanya memang punya tali rahim. Sehingga nanti di dalam bab waris, ada 25 orang
jumlah total ahli waris. Tapi kalau kita buang karena tali rahim tidak bertaut, misalkan karena sebab pernikahan, berarti kita keluarkan tuh suami dan istri bukan sebab tali rahim, tapi sebab pernikahan. Ada lagi karena sebab wala. Wala itu apa? Karena memerdekakan budak. Kayak Abu Bakar merdekain Bilal contohnya. Dia mau ditarik ke sini nggak masuk tali rahim, tarik ke sana bukan karena asbab nikah, betul kan? Maka namanya asbab wala. Maka dikeluarkan lagi ini wala. Kalau dia laki-laki kayak Abu Bakar, kalau perempuan kayak Aisyah memerdekakan Barino, mantan budak yang kemudian dimerdekakan, dibeli oleh Aisyah lantas dimerdekakan. Nah, maksud saya apa fungsinya dari rahim itu? Kata Allah, wattaqullah, jaga. Di antara kejelekan jahiliyah yang masih diwarisi umat ini adalah merusak nasab. Kata Rasulullah, arba'atun min amril jahiliyah at-ta'nu fil ansab, yaitu merusak nasab. Mungkin ada public figure ya, Kumahat ada pernah dengar setelah menikah binnya diganti bin mertua. Ada, saya nggak usah sebutin. Kita kan bukan lagi cara cek dan recheck ya. Infotainment enggak. Tapi Ustaz kok tahu? Ustaz bigos juga dong? Enggak, karena ada yang cerita dalam bentuk pertanyaan. Ya, saya bilang nggak boleh, karena apa? Itu termasuk amrul jahiliyah, perkara jahiliyah. Ada, nggak usah kepo ya, ntar habis itu langsung siapa sih bisa ngomong gitu. Apa tuh? Nggak usah sebut namanya, inisial aja ya gitu. Jadi apa namanya, merusak nasab itu termasuk dalam perkara jahiliyah yang masih diwarisi. Masih nggak boleh. Sejelek-jelek apapun nama orang tua kita, dia nasab. Makanya saya, nama bapak saya masih lumrah lah, Ahmad Ridwan bin Rahmat. Tapi nama engkong saya, Syekh saja sampai bacanya gini. Isyhada Ahmad Ridwan. Dia bilang, Ahmad Ridwan ini apa bacanya gimana? Kata Syekh saya. Ahmad Ridwan ibn Rahmat. Ya, Rahmat babe saya. Tapi babenya babe saya namanya kan Kumpul. Waktu dia tanya, Kef naqra'uha. Kata Syekh, ini apa namanya? Gimana cara bacanya gitu? Ahmad Ridwan bin Rahmat ijtima, dia bilang. Ijtima itu kumpul. Jadi engkong saya kumpul namanya. Nah yang menarik, saudara sepupuan yang engkong saya, namanya karena perempuan misah. Jadi engkong saya kumpul, dia misah. Kumpul misah. Ya kan lucu. Tapi kalau ditilik ke belakang, banyak di kampung kita kayak gitu kan, kasih nama asal aja gitu. Tapi kan nama engkong saya alhamdulillah kumpul ijtima gitu. Makanya saya sampai ketawa, syahada ijtima, ayo ijtima, saya bilang gitu. Waktu baca absen waktu di kelas kan, Ahmad Ridwan ibn Rahmat syahada. Ahmad Ridwan ibn Rahmat ya. Ini kaifa naqra'uha? Gimana cara bacanya? Najtami ijtima. Baru ketawa dia. Jelas ya. Jadi saya tetap nggak malu, saya bilang Ahmad Ridwan bin Rahmat. Tapi ada orang yang mungkin jelek nama engkong saya, nggak keren, jelek, terus diganti, itu nggak boleh karena itu nasab ya. Baik, nah kemudian kata Syekh Fadlullah Al-Jilani mengatakan dalam kitab ini, wa hum min bainihi wa bainal akhar nasabun kana yarithu am la, sawa'un kana dha mahramin am la, wal hadis yadullu ala ahmiyati silaturahim. Ini berkaitan dengan dia jadi ahli waris atau dia tidak jadi ahli waris. Contoh loh begini, apakah jalur dari perempuan bisa jadi ahli waris atau enggak? Bisa jawabannya. Tapi kalau berkumpul dengan calon ahli waris dari laki-laki, dia tertutup. Kan gitu. Contoh, saya meninggalkan ada satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Tapi si anak perempuan ini sudah lebih dulu, misalkan, maaf saya meninggal, anak saya yang perempuan sudah meninggal, gitu ya. Tapi dia meninggalkan
anak dia berarti cucu saya yang laki-laki. Gitu. Nah, terus anak saya yang laki-laki ini meninggal, dia meninggal pada saat harta belum dibagi. Berarti kan dia sudah berhak sebenarnya. Dia sudah berhak. Cuma dia punya anak perempuan. Ngerti? Jadi dari jalur anak laki-laki saya ada cucu perempuan, dari jalur anak perempuan saya cucunya laki-laki. Itu yang tadi, yang anak laki-laki, kalau ternyata, yang cucu laki-laki saya, kalau dia ibunya meninggal sebelum saya meninggal, maka si cucu nggak dapat. Kalau dari perempuan. Karena penghubungnya siapa? Perempuan. Itu yang dikatakan dalam bab ini disebut dengan wahum mim baini wa bainal akhar nasabun kana yarisu amla. Baik dia menjadi ahli waris ataupun enggak. Karena dia lebih meninggal dari orang tuanya. Iya, beda kalau dia meninggal belakangan dari orang tuanya. Terus dia meninggal sebelum harta dibagi-bagi, maka nanti si cucunya dapat karena jatah ibunya saja, bukan jatah engkongnya, yaitu Ahmad Ridwan tadi. Ya kan? Iya. Nah, maksud saya adalah hadis ini disyarah, diperjelas dengan kalimat wahum min bainihi wa bainal akhar nasabun. Yang punya nasab yang penting, baik dapat waris ataupun enggak dapat. Mana contoh yang enggak dapat tadi? Contoh yang dapat ya enggak usah diomongin, udah kita paham semua. Tapi yang enggak dapat kayak gitu tadi, yaitu di mana penghubungnya adalah perempuan sehingga dia terhalang. Ya. Gak usah saya cucu saya perempuan semua gimana nih? Asal jalurnya anak kita laki-laki. Tapi usah cucu saya laki semua, anak saya perempuan gimana? Ya saya doain punya anak laki-laki. Baik. Kemudian wasawaun kana dza mahramin amla. Baik itu punya jalur kemahroman atau enggak. Kita dengan saudara-saudari kandung kita, ya mahram. Mahram ini setahun 2 tahun, mu'abbad. Karena mahram itu ada 2, mu'akkad, yang kedua mu'abbad. Yang sementara, temporary, ada yang selamanya, itu mu'abbad. Mu'abbad. Contoh mahram yang mu'abbad itu gini, kita nikahin anaknya, ibu dinikah sama suami ibu ini ya, itu automatically ibu mertua jadi mahram mu'abbad selamanya. Walaupun belum digauli, ibu waktu di akad belum digauli, baru berakad saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Itu mertua langsung mahram. Ya udah pasti gitu. Mahram. Oke. Tetap mahram. Tapi mantan suami, bukan gitu ya. Nah, berbeda case-nya, berbeda kasusnya kalau yang dinikahi janda, artinya emaknya, ibunya yang dinikah. Misalkan ada seorang bilang gini, saya nikahi ya, saya terima nikahi fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Terus ternyata ada anaknya, gadis. Ada anaknya gadis. Anaknya, ibunya belum diapa-apain. Terus dia bilang, saya ceraiin aja nih ibunya. Cari mudah. Saya cari anaknya aja, lebih mudah. Boleh. Secara hukum, boleh. Tapi saya nggak tanggung jawab kalau mbaknya bawa golok. Ya, dia naksir gue, tiba-tiba lu ngelirik anak gue. Kan kalau urusan bawa golok sih nggak. Kalau boleh, boleh. Kalau boleh, boleh. Kan belum dicampuri. Nah, berbeda kalau yang dinikah anaknya. Dengan berakad saja, ibunya langsung jadi mahram. Tapi yang satu lagi, mana dalilnya? An-Nisa 23. An-Nisa 23. Ya. Jadi kalau anaknya yang kita akad, saya terima nikah dan kawinnya, langsung emaknya, ibunya, ibu mertuanya itu langsung apa? Termasuk berarti ayah mertua. Kalau perempuan. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau yang dinikah ibunya, ternyata dia punya anak, dan ibunya belum disentuh dalam tanda kutip ya, belum digauli, maka boleh hukumnya itu. Cuma
ya pajak ditanggung pemenang. Saya nggak mau bertanggung jawab kalau tiba-tiba golok nancep di leher gitu ya. Jelas ya? Nah ini penjelasan dari Syekh tentang sawa'un kana mahrumin amla. Karena mahram itu ada dua, ada yang muakkad, temporary, ada yang muabbad. Muakkad itu misalnya saya Sama ipar. ipar. Ya, yang muakkad itu kita sama ipar. Ketika masih ada istrinya, kita masih Iya, mahram. masih mahram. Begitu dia meninggal, Sudah tidak mahram. Makanya ada istilah turun ranjang, naik ranjang. Karena tidak selamanya, gitu ya. Ipar itu mahram sifatnya muakkad, sementara. Kenapa? Selagi masih ada hubungan. Tapi ini mahram, maaf, mahram itu bukan berarti kita jadi halal safar berduaan dia, bukan. Mahram itu diharamkan dia kita nikah dengannya karena masih berstatus sama saudaranya. Jelas ya? Kalau udah meninggal atau udah cerai ya bisa. Kan ada naik dan turun ranjang tadi. Naik atau turun. Nah, itu yang disebut dengan sawa'un kana dza mahramin amla. Baik. Wal hadis yadullu ala ahamiyati silaturrahim. Dan hadis ini menunjukkan tentang pentingnya silaturrahim. Wa qalu innahu kana ahammu bin nisbati ila sa'il. Nah, yang menariknya, kenapa Rasulullah SAW jawab ini? Kata Syekh Ahmad Al-Jada, beliau itu pernah berkata dalam bukunya bahwa Rasulullah the real psychology. Rasulullah itu the real, sebenar-benarnya psikolog. Jadi yang datang ini jawabannya ini. Yang datang ini bukan Rasulullah pelin-pelan. Pagi delay sore tempe, bukan. Tapi Rasulullah tahu yang datang ini dia punya basic masalahnya yang berbeda dengan yang ini. Maka kalaupun pertanyaannya sama, jawabannya pasti beda. Ada yang datang bertanya, Rasulullah apa amalan terbaik untukku? Sholat tepat waktu. Karena menurut Rasulullah sholatnya berantakan. Datang lagi seseorang, ya Rasulullah apa amalan terbaik untukku? Birrul walidain. Karena sholatnya udah bagus, tapi bakti sama orang tuanya nggak bagus. Ada yang terakhir tanya, ya Rasulullah apa? Oh, jihad fisabilillah. Sholatnya udah bagus, birrul walidainnya oke, tapi jihadnya ini ogah-ogahan. Nah, jadi emang itulah Rasulullah. Pertanyaannya boleh sama, jawabannya beda-beda. Nah, kata Syekh di sini, wal hadis yadullu ala ahamiyati silaturahim wa qalu innahu kana ahammu binisbati ila sa'il. Ini perkara yang dibutuhkan oleh penanya. Karena Rasulullah tahu memang yang sekarang jadi isunya kepada si penanya itu jawaban. Gitu ya. Di kampung gitu ya. Terus nggak lepas dari kelenak-kelenik tadi. Tapi jangan kira orang kampung tuh miskin. Kalau kita pergi ke Hudaybiyah, pakaiannya boleh lebih kotor daripada kulit unta. Kulit unta itu kadang-kadang mungkin si peternaknya itu lebih kotor pakaiannya. Tapi itu tajir, itu melintir. Kenapa? Karena dia punya unta bisa sampai 1000 ekor. Iya. Satu unta ada yang 50 sampai 100 juta. Tinggal dihitung aja kalau unta yang biasa buat kurban itu ya cuma 20 juta umumnya. Tapi kalau yang udah 100 juta, tinggal kalau dikali 30 M ya cuma nggak nyaru aja. Pakaiannya lebih dekil dari kulit unta gitu. Sekarang coba, badui itu melek banget ya sama cuan. Yang kemarin Ustaz yang seperti sebotol ini, kalau susu lebih murah daripada kalau sebotol ini isinya kencing unta. Sebotol ini, susu unta lebih murah daripada kencing. Iya, yang waktu itu UN dihujat itu. Benar, ada hadisnya. Ada hadisnya. Dan saya juga pernah minum. Saya pernah minum. Jangan tanya rasanya ya. Kalau tentang rasa tidak bisa diwakili. Itu obat. Itu ada hadisnya di Sahih Muslim. Hadisnya di Sahih Muslim. Jadi saya pernah minum juga. Saya pernah minum. Ini untuk apa Ustaz?
Jadi kalau asbab nuzulnya dulu, asbabnya, ada sahabat yang datang ke Madinah, terus nggak kuat dengan kondisi di Madinah, akhirnya dia jatuh demam. Kaget. Kata Rasulullah, berikan dia kencing unta itu. Nah itu asbabnya keluar hadis Rasulullah di Sahih Muslim. Akhirnya minum. Dengan izin Allah, sembuh. Demam, minum itu. Dan cuma ini, nggak tahu ini harus diteliti ya. Jadi keberangkatan umroh saya tahun berapa saya sendiri lupa. Saya biasanya kan di kamar itu berdua, kalau nggak saya sendiri ya, sama mutawif yang orang di sana gitu, biar dia ada tempat itu. Satu waktu kok saya sendirian di kamar itu, kok nggak ada mutawifnya siapa namanya. Ternyata ada jamaah khusus, dia itu candu narkoba. Ya dia pemakai, tapi tidak candu. Dia bilang, Ustaz, emang benar kencing unta? Oh benar, kencing unta itu obat, saya bilang gitu kan. Ada hadisnya dari Sahih Muslim, walaupun asbabul wurudnya gitu. Hari itu Siti tur ke Hudaybiyah. Ustaz, tawarin ya nanti, maksudnya tolong tawarin itu. Oh ya siap, saya bilang saya tawarin. Belilah itu susu sama kencing unta. Jadi tadi makanya saya bilang orang-orang itu tahu cuan kan, kencingnya itu bikin. Karena tadi lebih mahal kencingnya daripada, karena unta jarang kencing. Yang bikin mahal itu. Ya. Nah, ringkasnya, dia beli dua dengan keyakinan yang satu lolos bisa dibawa ke Indonesia. Tapi dia hari itu minum, karena ngikutin saya minum, dia pokoknya ente jangan rasa-rasa itu minum. Akhirnya nih ceritanya, sore itu kan pagi ya kita Siti tur Hudaybiyah. Sorenya saya ada kajian di rooftop Masjidil Haram. Asar. Ustaz, aku izin nggak bisa ikutin. Jadi setelah dari Hudaybiyah buang-buang air udah berapa kali lemes dan saya bilang saya harus bawa ke rumah sakit enggak nih atau minimal ke klinik di bawah itu ke Sofwa saya bilang. Dia bilang nggak usah Ustaz, ini cuma kayak apa perih aja gitu tapi saya sih sehat insya Allah ini kayak lagi di detox gitu. Beneran loh. Dengan izin Allah sepulang itu dia udah nggak narkoba lagi dan dia nggak ada keluhan. Insya Allah ya. Entah juga minumnya di tanah haram kali saya nggak tahu gitu ya. Tapi masya Allah dia minum itu dengan keyakinan. Saya bilang ini Sahih Muslim ada hadisnya. Itu dia tadi. Tapi kalau tentang memang hukumnya dalam tinjauan fikih ada yang mengatakan tapi kan itu najis karena keluar air seni. Sementara yang mengatakan halal karena Sahih Muslim tadi yang menjadi patokannya. Jelas ya. Jadi Badui jangan dikira miskin. Kalau dia punya 1.000, kalau punya 2.000, untanya gimana? Gitu ya. Dan dia pinter. Dia berikan kemasan-kemasannya. Dari kemas gitu. Warnanya kayak Nutrisari. Ya kayak gitu. Nah itu dia, saya nggak tahu. Makanya seingat saya dia nggak bawa, karena nggak bawa itu dia taruh kan di kulkas hotel tuh. Dia lupa bawa pulang gitu. Padahal dia udah niat untuk bawa. Ya. Orang BSD. Qadarullah dia, kalau dia bisa bawa, kita bisa cerita terkontaminasi nggak dengan suasana cuaca dan iklim di Indonesia. Soalnya kan panasnya kering, kalau saya kan panasnya lembab. Gitu maksud saya. Jadi yang jelas itu teman sekamar saya. Jadi emang dia itu dan dia sekarang udah nggak narkoba. Alhamdulillah. Tapi ya buang-buang airnya itu yang dia bilang nggak kuat saya. Ulang balik saya bilang detox saya jangan. Yang jelas saya habis minum saya nggak ada masalah. Karena saya nggak narkoba enggak. Saya minum itu. Dan pengaruhnya ya dia cuma dapat sensasi yang beda.
Solusinya saya belum lihat apa yang ingin maksud saya, apakah saya tambah kuat ya, tanpa minum itu saya tetap kuat gitu kan, gitu. Kuat bimbing jamaah kesana kemari gitu kan, enggak. Yang jelas saya ingin kasih tahu bahwa ada hadisnya tentang meminum ini waktu itu gitu. Dan ya yang bukan kena batunya, kena getahnya UBN bukan saya. Karena waktu itu dia live streaming kan, di YouTube di live streaming gitu ya. Ya bukan salah, tapi kenanya di situ. Orang bisa lihat. Kalau saya kan enggak saya ini kan. Wallahu a'lam bishawab itu ya tentang hadis tadi. Dan apa namanya, banyak sekali kita kaji baik dari perawinya, siapa itu Abu Ayyub, siapa itu Arab Badui yang dimaksud, ya kan? Kemudian pertanyaan yang tidak biasa-biasa saja. Kita bedah apa itu mafhum, apa itu mantuk tekstual, apa itu mafhum kontekstual. Kemudian sholat, ya, apa itu sholat tadi, tentang filosofinya, dan apa itu zakat, kenapa ada perintah untuk mengambil, dan apakah kalau tidak diambil berarti gugur zakat, gitu ya. Dan silaturahim, yang mana makna rahim itu adalah rahim yang ada di wanita, yang dengannya seseorang punya tali kekerabatan, tali rahim, gitu ya. Allah alam, kalau ada yang mau kita diskusikan, saya persilahkan. Silakan. Dia itu cita-cita dia itu yang membebaskan Konstantinopel itu. Betul. Itu kan gugur juga dalam perang Konstantinopel tahun 55. Tapi ya bukan yang taklukin itu ya. Taklukinnya baru Muhammad Al-Fatih. Maksud saya gini, upaya penyerangan Konstantinia itu berkali-kali, termasuk syahidnya Abu Ayyub. Baik, ada lagi? Mana tadi ini yang ini ya? Silakan. Silakan kita buka. Asbabun nuzul. Setelah makan daging otak harus berduduk, sedangkan makan mati itu satu kan tidak. Kalau saya lihat hadisnya dulu waktu kami belajar, itu kan waktu kami belajar di semester 1. Kana akhiru ahdin nabi yatawadda min luhumil ibil. Kurang lebih gitu. Adalah sikap terakhir Rasulullah. Maksudnya sikap terakhir sebelum wafatnya. Itu berwudu setelah makan daging. Itu bunyi hadisnya. Kenapa? Kalau kenapanya mungkin itu cuma analisa para ulama. Di antara ulama yang menganalisa kenapa, karena memang unta itu beda. Kalau ada yang pernah makan daging unta, lebih kasar seratnya, terus lebih berminyak, lebih lengket, gitu. Nah, sebahagian mazhab mengatakan dengan benar-benar berwudu kalau habis makan itu. Tetapi ada yang mengartikan bahwa hadis tadi kana akhiru ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda min akli lahmi luhumil ibil, gitu ya. Itu mengartikan hanya sebatas anjuran. Nah, yang memahami untuk membatalkan habis makan itu kalau nggak salah mazhabnya Hambali dia. Itu setiap makan daging unta sudah batal wudu. Karena hadis tadi. Jadi wudu lagi. Tapi kalau makan kambing, enggak, maksudnya enggak harus wudu. Tapi unta emang ada hadisnya sendiri. Itu dia. Saya pernah dengar ini kenapa setelah makan itu sejarahnya Rasulullah dan para sahabat makan daging unta itu dihidangkan dan harus dimakan. Ada salah satu sahabat yang untuk menjaga nama baik supaya tidak berpengaruh sahabat ini, Rasulullah menjaga kan nggak mungkin siapa yang ikut kan dapat seperti itu Rasulullah. Nah, Rasulullah habis makan dari unta berwudu seperti itu. Saya pernah dengar seperti itu. Ya Allah, saya mau cross check nih.
asbabul wudu ba'da aqlah jamal. Jadi kalau disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini, fa'amara bil tawaddu' min al-amri al-arid min syaitan. Fa'akala lahmaha yuris quwatan syaitaniyah. Katanya begitu. Apa itu? Kenapa Rasulullah memerintahkan seorang untuk berwudu di antara para sahabat yang karena memakan daging syaitan. Saya nggak tahu ini ya, begitu. Fa tazulu bima amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal wudu' min lahmiha. Maka diperintahkan untuk berwudu setelah memakan dagingnya untuk menghilangkan hal tersebut. Kama sahha dzalika anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Bukan cuma dari satu riwayat. Faman tawadda'a min lahmiha indafa anhu ma yusibul mudminin li'akliha min ghairi wudu'i kal a'rab. Maka orang yang berwudu setelah memakan dagingnya ini akan mencegah dari ketergantungan dan kalau obat itu edik dari memakan daging unta tersebut sebagaimana Arab Badui yang disebutkan. Begitu juga minal hikdi wa qaswatul qalbi allati asyara ilaiha Nabi, dan begitu juga tentang gangguan hati. Gangguan hati itu maksudnya penyakit hati ya, yang dihasilkan sebagaimana Nabi SAW memberi isyarat itu di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, innal ghilzah wa qaswatul qalb fil fidadaini ashabul ibil, ya, yaitu sungguh kerasnya hati dan kerasnya sikap itu dari memakan makanan daging unta. Wasakinatu fi ahlil ghanam. Belum selesai itu penjelasan Syekh. Dan ketenangan itu adalah pada saat seorang makan daging kambing. Nah, itu ya, itu dijelaskan. Jadi kalau daging unta emang panas. Coba deh Ibu, nanti kalau umroh. Itu ya, di Mekah itu di Mekah itu kita naik taksi 20 riyal. Ibu tinggal mau yang ke arah mana nih? Ntar saya kasih tahu ya. Ya, jadi ada namanya Hashibasya di sana. Itu gede tempatnya. Itu di situ. Itu dagingnya cuma unta. Saya ke sana ya ke Hashibasya contohnya. Atau yang dekat ke arah Arafah ada. Atau yang di seberangnya Jabal Nur, Buah Hira. Itu banyak. Nah, kalau mau nyobain, tapi emang benar. Cobain sensasi makannya jangan pakai sendok, pakai tangan. Lengketnya bukan nih. Lengketnya, kalau kita makan misalkan sapi, ya kan juga ada lengket-lengket. Tapi bukan unta, itu Masya Allah, lemaknya lengket banget. Itu rahasianya, apakah kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk Allah alam bisawab itu ya. Jadi emang kalau makan unta beda. Unta itu kalau tidak salah setahun bisa punya anak 3. Ya, karena istrinya 3. Ayo. Silakan. Ya, silakan. Oh iya, mana mic-nya? Ini sama saya ini mic-nya. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah ikut kajian itu bagaimana sholawat tapi kita langsung ke kajian sholawat Rasulullah kemudian doanya kita langsung kedua ada yang bilang juga kalau kemarin yang kita sampaikan kalau kita mengajar sendiri dari orang lain Oh. Ya, silakan.
Pertama, tawasul dengan orang salih yang sudah meninggal. Itu masalahnya khilafiyah. Tetapi yang kuat adalah kalau sudah meninggal tidak diperkenankan. Yang kuat dari perbedaan itu. Kenapa? Karena ada riwayat di mana Madinah itu pernah kering kerontang. Akhirnya sahabat Umar dan Ibnu Abbas, sahabat Umar ya mendatangi Ibnu Abbas. Kata sahabat Umar gini, ya Allah, kunna natawassalu ilaika binabiyina. Dulu waktu nabimu masih hidup, kami bertawassul lewat beliau melalui doanya, doa Nabi. Fanatawassalu ilaika al-an bi'ammi nabi. Karena sekarang nabi kami sudah meninggal, maka tawasul kami lewat pamannya nabi kami. Itu Al-Abbas. Kenapa? Karena nabi sudah meninggal. Yang masih hidup Al-Abbas. Nah, karena Al-Abbas ini ahlul bait Rasulullah, keluarga Nabi, Umar datang dong ke beliau untuk minta doanya agar Allah turunkan hujan. Artinya, kalau memang pendapat yang lebih kuat adalah tadi masih bolehnya kepada yang sudah meninggal, ya Rasulullah langsung datang aja Umar datang aja ke Rasulullah, ya kan? Terus sama-sama masih di Madinah, ya kan, dekat juga posisinya. Tapi malah justru Umar mengajarkan, ya Rasul, ya Allah, kunna natawassalu ilaika bi nabiyina. Dulu kami pernah tawassul sewaktu masih hidup Nabi kami dengan memohon doa kepada beliau. Ya, minta didoakan biar ini turunin hujan. Pada tawassalu ilaika, sekarang kami tidak melakukan itu, tapi kami minta tawassul kepada Nabi, kepada paman Nabi. Jelas itu ya. Terus yang kedua tadi adalah apa deh? Ruqyah. Emang ada hadis dari Abdullah ibnu Abbas sepulang Rasulullah dari Isra Mi'raj. Bunyinya gini. Ada 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, setelah itu Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Bisa ngomong gitu. Nah, di luar gaduh. Wow, siapa ya orang gitu kira-kira. Nggak lama Rasulullah keluar lagi. Tiba-tiba ada sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Ukasha langsung bilang gini, ya Rasulullah, ud'ullah halimin. Doakan aku termasuk dalam 70.000 itu. Rasulullah langsung vonis, anta minhum, kamu termasuk. Ya. Coba yang satu lagi berdiri, pengen juga kayak Ukasha, ya Rasulullah, saya juga dong. Okabiha Ukasha, kata Rasulullah, ente keduluan sama Ukasha. Nah, apa yang menjadi statement Rasulullah sebelum Ukasha berdiri itu, Rasulullah bilang gini, mereka-mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, satu, humul ladzina la yarqun, mereka tidak meruqyah, wala yastarqun, dan mereka juga tidak minta diruqyah. Baik, apakah benar tidak meruqyah, tidak masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Apakah juga Rasulullah tidak pernah meruqyah? Jawabannya, Rasulullah pernah meruqyah. Bahkan tiap malam Rasulullah menganjurkan kita untuk meruqyah diri kita sendiri. Itu kan meruqyah namanya. Dan Rasulullah pernah meruqyah Hasan dan Husain dengan kalimat u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa min kulli ainin lamah. Itu hanya Rasulullah. Aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu berdua daripada syaitan. Tadi kan, min kulli syaitanin lamah, syaitan ainin, dan dari mata yang penuh dengan hasad. Itu beliau lagi meruqyah Hasan. Jelas ya? Itu ruqyah namanya. Atau Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat tentang bagaimana hukum ruqyah. Sahabat ini ditanya oleh Rasulullah, hari ini ruqakum. Coba bacakan cara ruqyah kalian tuh apa sih bacaannya gitu. Kalau emang ruqyah nggak dibenarkan,
Ya Rasulullah sendiri meruqyah dan pernah diruqyah. Kapan? Saat dia kena sihir. Diruqyah oleh 2 malaikat di atas kepala, di satu bawah kaki. Jelas ya? Nah, setelah saya baca-baca, yaitu bukan ruqyahnya yang menghalangi langsung, tapi satu, yaitu yang meyakini bahwa ruqyah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah. Iya kan? Gitu. Ruqyah hanya obatnya. Kan Al-Quran kan? Syifa kan? Yang kedua, yang tidak boleh dari ruqyah itu adalah ruqyah yang ghairu syar'i. Karena kalau ruqyah sendiri, sahabat-sahabat bahkan ada yang meminta imbalan. Kalau saya berhasil, bolehkah imbalannya 1 ekor kambing? Jangan gitu kata sahabatnya, boleh. Akhirnya kepala suku yang kena gigitan ular itu dibacakan suratul Fatihah di sebuah air, diberikan kepada itu dengan izin Allah. Jelas ya? Jadi harus didudukan dengan baik pemahaman. Bukan berarti kemudian lantas, kalau gitu saya pernah meruqyah, saya pernah diruqyah, terus saya nggak akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kalau keyakinannya kayak gitu ya nggak apa-apa, berarti mengurangi saingan. Ya kan, mengurangi saingan kita kan. Gitu. Kalau ada keyakinan kayak gitu, berarti saya yakin kita berkurang saingan. Lumayan kan ya, nggak terlalu berat. Kalau udah banyak ini, saingan kita berat. Allah a'lam bishawab. Dan itu ya, kita cukupkan persiapan sholat zuhur. Karena habis zuhur juga saya langsung mau ke Bogor. Satu lagi saya mau tanya beda haji sama haji. Gitu kan kita sering dengan misalnya setengah yang cara itu kan dia nggak pakai emang manhaj, tapi dia manhaj salah sesuatu. Manhaj itu jalan sebenarnya. Kalau mazhab itu pandangan secara umum gitu ya. Nah, cuma kan gini, apa iya benar ikut mazhab nggak ikut Rasul? Gitu doang pertanyaannya kan. Apa iya benar ikut ulama-ulama mazhab nggak ikut Rasul? Nah itu jawabannya kira-kira ya 2 kali pertemuan dah. Beneran? Iya, nanti kita bahas. Tapi kalau bisa kita pakai slide ya. Kalau nggak di sini, fokus. Kalau nggak di sini. Biar ibu-ibu paham cara menjawab hal-hal yang ditudingkan gitu. Karena saya merasa sekarang gelombang campaign anti mazhab keras banget, kenceng banget. Sehingga kalau kita ikut mazhab kayaknya salah. Ya, padahal mereka yang dikatakan sebagai ulama mazhab itu yang direkomendasikan Rasulullah. Apa katanya? Sebaik-baik masa, masaku, masa setelah masaku, dan masa setelahnya. Artinya kan masaku, masa Rasulullah dengan sahabat. Masa setelahnya tabi'in. Setelahnya tabi'un, kan berarti masih masuk yang direkomendasikan gitu kan. Cuma ya kadang-kadang nggak dibahas dengan tuntutan. Insya Allah kita bahas. Nanti harus ada ininya, viewernya, tampilannya biar ibu paham. Karena itu nanti saya akan contohkan silsilah gurunya Imam Syafi'i yang sampai ke Rasul. Benar nggak ikut mazhab nggak ikut Rasul? Ya kan gitu. Nanti saya tampilkan silsilah gurunya Imam Ahmad yang sampai ke Rasul. Jalurnya Imam Syafi'i, gurunya yang ke Rasulullah itu 3 sahabat. Jadi artinya 3 jalur beliau. Jelas ya. Allah a'lam bishawab. Baik. Ini ada nama-nama yang kita doakan, semoga insya Allah ya Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan Allah kuatkan lagi untuk bisa hadir dalam majelis dan bisa berkegiatan lagi sebagaimana sedia. Untuk Ibu Lin Maldiana, Ibu Marsini, Ibu Rasmi Widianarsi, doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana wa
إله إلا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفنا فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا يا الله يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih dan saya akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.